sebuah pernyataan aritmatika. Jadi nama variabel dulu sama dengan ekspresi ya. Nama variabel udah ada ketentuannya kemarin. Ekspresi ini ya semua rumus-rumus, konstanta, atau yang lain-lainnya juga bisa kita tulis di sini ya. Ini sebagai pengulangan saja. Jadi cara kerjanya seperti ini. Jadi dalam pernyataan komputer ini sama dengan ini sebenarnya fungsinya tanda panah ke kiri. Jadi yang sebelah kanan dulu dieksekusi oleh komputer, kemudian setelah itu disimpan di yang bagian kiri. Makanya bagian kiri ini adalah tempat penyimpanan istilahnya, tempat menyimpan di dalam komputer. Makanya kalau tempat ya nama ya, namanya tempat ya, tempat tinggal di kota mana, Palembang. Nah itu kan nama ya. Nah, nama itu berarti dia harus mengikuti aturan, karena aturan di komputer itu aturannya harus alfanumerik. Ada yang tahu alfanumerik apa? Alfanumerik. Ada yang ngerti alfanumerik apa? Syarat nama. Nama variabel apa kemarin? Alfanumerik. Halo? Iya, Pak. Perpaduan antara angka dan huruf. Huruf dan angka, terbalik. Ya. Jangan angka dan huruf, tapi huruf dan angka ya. Harus jadi karakter pertama itu harus huruf, tidak boleh angka. Misalnya X1, Anda tulis 1X itu nggak jalan dia. Salah. Ya. Jadi perpaduan antara huruf. Alfa itu singkatan daripada alfabet. Nah, ini harus diingat benar ini. Jangan sampai kita sudah kuliah panjang-panjang, jauh-jauh, yang ini masih tidak ingat nama variabel. Syaratnya kemarin ini, coba lihat lagi lah. Nah, seperti ini nih. Kali ini oke ya. Yang ketiga ini C A plus B. A plus B dikerjakan karena ekspresi, kemudian C disimpan. Tapi kalau saya balik, ini kan nggak bisa nih A plus B. Ya, A plus B itu bukan nama tempat. Itu operasi aljabar karena ada tanda apa? Yang ini ada tanda apa nih? Plus, Pak. Ya, plus itu adalah operasi aljabar. Jadi ini salah ini. Ya. C pun yang di sini tidak tahu nih C itu apa sebelumnya. Kalau 325 mungkin angka C kan tidak tahu sebelumnya apa, tidak dikenal ini. Yang ini tidak dikenal, A plus B-nya juga tidak memenuhi syarat. Nah, ini harus diingat lah. Kalau saya ulang lagi terus, ya sudah gitu. Anda yang harus ingat ya. Saya cuma mengingatkan saja, itu harus ada hafal. Oke, ini flowchart untuk menghitung luas lingkaran. Ini bloknya input, ini konstanta ya. Proses ini konstanta. Kemudian ini ada konstanta juga, rumusnya luas, dan ini mencetak, ini flowchart, nanti kita akan coba. Ini rumus-rumusnya, ini sama saja. Kalau yang ini tadi radiusnya 1, hanya untuk 1, kalau yang ini radiusnya atau jari-jarinya bisa macam-macam. Tergantung usernya mau berapa. Itu beda cara. Ini juga rumus. Jadi rumus ABC juga sama. Silinder. Nah ini. Pernyataan if. If ini adalah pernyataan bersyarat. Kalau syaratnya benar, maka dikerjakan. Kalau salah, dia keluar. Dan ini biasanya berpasangan dengan and if. Tapi kalau if then and if, ini lebih dari satu bisa, atau seperti ini ya.
if. Kemudian ada lagi yang namanya switch. Ya, ini nanti saya balik lagi ke sini. Yang ini, switch. Switch dengan if ini mirip-mirip ya. Cuman switch ini lebih cocok penerapannya untuk menu, ya, semacam menu ya. Kalau menunya sekian, menu 1 misalnya apa, maka apa gitu. Menu 2 apa. Ini nanti kita akan coba ya. Nah ini contoh switch. Ya, nanti kita akan coba seperti ini. Contohnya sudah saya tunjukkan di sini. Ini juga ada 2 contoh. Satu menghitung luasan benda ya. Satu persegi panjang, satu lingkaran, kemudian juga segitiga, tapi segitiganya lain-lain. Ada yang siku-siku, ada yang umum. Nah. Oke. Ini kalau saudara lihat di sini ada beberapa metode untuk menampilkan sesuatu di layar. Ya. Ada metode 1, seperti ini pakai display. Ada yang pakai fprintf. Nah, mungkin ini akan kita coba nanti ya. Contoh. Oke, saya akan pindah ke bukunya si buku Teguh ya. Buku Teguh. Bentar dulu. Saya switch-nya pindah dulu. Ini kelihatan ininya? Screen yang baru? Yang ini? Kelihatan, Pak. Bukunya Teguh ya? Oke. Oke, kita akan coba beberapa perintah-perintah di MATLAB. Nah, kita nanti mulai dari sini saja. Sekarang variabel ini sudah ya. Mulai dari matriks ya. Di bab 3. Bab 3 di halaman 23 ya. Coba kita lihat di bab 3 halaman 23. Oh, bukan. Mungkin sini saja. Mulai dari sini. Oke. Date ya. Mulai di halaman 3. Apa itu date? Date ini untuk menampilkan tanggal pada saat kita menjalankan MATLAB. Jadi nanti program Anda itu saya minta supaya di awal-awal itu Anda tampilkan date. Ya. Minimal date, tapi yang paling bagus itu date time. Ya. Kemudian CLC dan exit. Ini jangan dulu exit, kalau exit nanti dia keluar ya. Kalau CLC boleh.
CLC ini untuk membersihkan layar. Oke, sekarang saya coba saya masuk ke MATLAB. Ini MATLAB ya. Jadi Anda coba pertama kali ininya direktorinya Anda tukar dulu, ganti ke direktori apa yang Anda buat, terserah. Saya buat di sini latihan MATLAB ya. Ini apa yang sudah saya pernah buat. Sini. Kalau yang ini namanya apa? Ini namanya apa? Command Window. window. Tolong dibuka ininya. MATLAB Anda. Ada yang punya MATLAB belum? Halo? Ya, Pak. Punya MATLAB enggak? Sudah, Pak. Sudah buka ya? Tadi yang sudah punya MATLAB tadi siapa? Lintang, Pak. Nah, coba Anda share di layar, share screen ya. Saya mau lihat ini Anda, itu MATLAB Anda. Bisa enggak? Iya, Pak. Coba Iya. tolong di share. Masih disable untuk sharing, Pak. Kenapa? Masih nggak bisa share screen, Pak. Masih disable. Disable, benar. Sharing. Saya stop share dulu ya. Oke. Nah, coba Anda bisa nggak share? Masih disable, Pak. Disable. Mana nih? Supaya disable-nya dibuang kayak apa ya? Saya juga belum tahu. Security, oke. Terus allow, oke. Allow participant to share screen ya, oke. Dicek ya, oke. Oke, coba. Bisa nggak? Coba di share ininya. Siapa tadi? Lintang ya. Coba share di screen. Bisa share screen? Ya, sebentar, Pak. Sebentar. Oke, saya mau lihat. Oke, nah, ini anunya apa direkturnya kan masih belum diganti ya? Itu nanti bisa di ganti. Misalnya Anda sudah buat belum subdirektoris C atau D selain dari yang Anda tunjukkan ini yang program files. Ada enggak subdirektorinya apa saja? Ini cuma C sama D, Pak. Oke, coba. Di kosong ya? D. Ya, di boleh. Terserah. Ada enggak itu? Bentar. Ya, apa misalnya latihan MATLAB atau enggak ada? Belum dibuat? Belum, Pak. Ya, taruhlah di D tidak apa-apa. Di D berarti D ini kan Oke. kosong aja ya. Oke, balik command window. Nah, coba Anda ketik bintang, Anda ketik date, data. D. Ketik date. Nah, enter. Sudah, Pak. Kok enggak muncul? Ah, itu, ya. Jadi dia akan muncul tanggal hari ini, ya. Itu. Nah, sekarang coba Anda date time, sambung. Date tadi, Date. time. Langsung gini, Pak. Ya, time. Ya, oke. Coba enter. Agak lama, Pak. Bentar. Nggak apa-apa. Kita tunggu saja.
Nah, lama juga ya. Iya, Pak. Oke. Jadi di sini apa tambahannya? Ada tanggal, ada jam, ya. Ada jam. Jadi apa? Ini lebih detail. Jadi nanti kalau Anda buat program di atas sekali itu Anda buat date time gitu. Jadi dia ada tanggal, ada jam. Jadi waktu programnya jalan itu nanti di layar Anda akan tampil, misalnya Anda buat tanggal sekian atau dibuat tanggal sekian, itu bisa dibuatnya kan bisa di ini ya. Sekarang coba Anda tulis this DISP display PP. Bukan P aja, P. Oke, kurung buka, kutip 1. Sebentar, Pak. Program MATLAB. Program. Ini digabung ya, Pak? Langsung spasi aja, nggak apa, ini cuma kalimat. MATLAB. Kutip, tutup, kurung tutup. Nah, ini coba Anda tekan Enter. Nah, jadi this itu display, panjang itu display, yaitu menampilkan apa saja di dalam tanda kurung itu, ya. Misalnya Anda bilang, coba ulang lagi, this, tulis lagi this, kurung buka, date time. Bukan itu, apaan saja, tanpa kutip. Kalau ini karena sudah perintah ya. Bukan, tanpa tanda kutip. Date time. Bentar. Nah, kan sama saja ya. Tapi dia tidak pakai ans. Kalau tidak ada ans ya. Kalau ans itu dia sebenarnya variabel. Atau Anda bisa coba tulis lagi. Tulis tanggal. Tulis tanggal. Tanggal. Ini tanggal. Ya, tanggal. Sama dengan date. Enter. Nah, sekarang Anda variabelnya bukan ans. Ya, ngerti ya? Jadi kalau Anda tidak buat variabel, ini kan kalau tanggal sama dengan date ini mirip yang tadi, nama variabel sama dengan ekspresi. Date ini adalah perintah dari MATLAB untuk menampilkan tanggal. Kalau misalnya bilang tanggal jam, coba Anda tulis lagi, tanggal jam. Tulis tanggal jam. Pakai spasi, pakai underscore. Tanggal, ya, sama dengan date time. Ya, sama dengan itu boleh pakai spasi, boleh tidak. Nah, sekarang kan variabel Anda kan tanggal jam. Betul lah. bukan lagi ans. Nah, jadi dia Anda bisa juga this, coba this sekarang, this dalam kurung tanggal jam. Underscore. Nah, oke, enter. Nah, dia nampilkan isinya gitu. Kalau yang Anda tadi tanggal sama itu kan rumus, jadi dia ulang lagi nama variabelnya. Kalau sekarang dia hanya nampilkan isinya. Betul lah. Jadi yang 7 September jam 8 sekian itu disimpan di dalam variabel tanggal jam. Jadi kalau saya bilang display itu tampilkan, display ya, tampilkan isi daripada variabel tanggal jam. Nah, itu kira-kira maksudnya ya. Maksudnya. Sekarang Anda misalnya pakai ini fprintf. Coba fprintf, ini beda sedikit. Tulis saja fprintf. Fprint, ini Pak. Ada F lagi. Kurung buka. Kayak tadi aja, kutip 1. Nah, itu juga misalnya program MATLAB. Kita lihat bedanya. Perlu underscore ya Pak? Nah, enggak usah. Itu sama, kurung tutup.
Enter. Nah, coba lihat. Jadi dia apa bedanya dengan yang tadi dis tadi? Dia yang tanda lebih besar 2 ini dia di sampingnya ya, jadi tidak baris baru ya. Coba Anda panah atas, coba tekan panah atas di Anda di apa di keyboard Anda ya itu panah atas, arrow apa klik di tombol keyboard panah atas. Bentar, Pak. Panah atas, arrow up, panah yang di tombol itu loh, yang di bawah insert segala macam itu. Di keyboard Anda, klik yang panah atas. Nah itu. Stop. Oke. Kan dia ngulang yang tadi toh. Iya, Karena saya bilang MATLAB, tulis lagi. MATLAB. Kurung, oke. Belum. Mundur. Backslash. Oh, Bukan, backslash yang terbalik. lawannya ya, Pak ya? Ya. Itu cara masukin backslash-nya gimana, Pak? Kan itu ada backslash, tak? Enggak ada, Pak, kalau di keyboard. Ada itu di bawah sebelum enter. Kalau saya sebelum enter Oh ada. iya. Ya, Kutip dulu. Kutip itu backslash n. N ini new, N. N biasa, N. Huruf N. Oh, N ini. Oh, N ini. Biasa huruf N, ya, kurung tutup. Dah. Coba enter. Oh, salah sebentar di balik. Oke. Anda panah atas lagi, terbalik. Panah atas, arrow up. Oke, terbalik gitu aja. Jadi N itu jadi balik, mundur lagi, mundur. Iya, mundur. Bukan arrow apa itu, backspace. Oke. Lagi masuk. Oh, no. Jangan dihapus semua. Arrow up lagi, arrow up. Oke. Mundurnya sampai MATLAB ya. Sampai kutip, itu stop. Spasi, backslash N, kutip. Nah, kurung tutup, enter. Nah, jadi bedanya fprintf ini dia tidak mau baris baru kalau kita tidak kasih backslash N di ujungnya ya, beda dengan display. Ngerti tidak? Kalau display itu otomatis ya panah 2 Anda itu nanti pindah ke bawahnya gitu ya. Pindah ke bawah, dia otomatis itu. Kalau yang ini tadi, kalau yang fprintf harus dikasih ujungnya backslash N, maksudnya mulai baris baru setelah perintah ini. Makanya dia mirip dengan display. Nah, itu beda fprintf dengan display. Tapi fungsinya sama saja, menampilkan sebuah pernyataan di antara tanda kutip itu di layar ya. Tapi nanti akan kita lihat dis dan fprintf itu ada kelebihannya, terutama fprintf. Ini kan kita kan semuanya di layar ya. Bagaimana kalau kita misalnya nanti di file. Nah, di file itu hanya bisa fprintf. Kalau display nggak bisa. Display ini hanya untuk tampilan di layar. Sebenarnya kalau di file itu tampilan juga, namanya tampilan di file. Oke, saya kira Anda exit dulu share screen-nya, nanti saya akan sambung dengan bahan saya. Oke, saya akan lanjut ke buku ini. Ini ya, tadi kan sudah date, sudah saya tambahin tadi date time. Kalau CLC untuk membersihkan layar saja. Oke. Nah, ini hanya tambah-tambahan saja ya. Ini kalau Anda tidak membuat variabel, ini ekspresi sebenarnya ya.
2048 ditambah 16 ekspresi, makanya dia kasih. Dia tampilannya selalu bentuknya seperti ini. Nama variabel, ekspresi. Ya. Makanya dia harus seperti ini. Jadi sekarang saya kasih contoh dari ini saya saja, dari inilah. Jadi ans ini adalah variabel karena dia harus memenuhi yang ketentuan tadi, yang nama variabel sama dengan ekspresi. Oke, jadi sekarang saya coba ya. Saya share screen MATLAB saya. Ini ya. Kelihatan? Misalnya 20. Ini. Satu lagi pakai persen. Persen ini hanya komentar saja. Komentar. Jadi kita tetap nanti saya tulis nama, ini rumusnya ya. Sama dengan ekspresi. Ya, ini tidak diapa-apain ini oleh komputer. Ya, dia hanya keterangan saja. Nah, sekarang 2048 ditambah 16. Nah, ini adalah ekspresi. Ya. Ini adalah ekspresi. Kalau saya tekan enter, dia dikerjakan oleh komputer karena ekspresi. Tapi tampilannya dia akan pakai nama variabel. Karena Anda tidak kasih nama variabel, maka diberinya nama ans, yaitu answer. Paham? Halo? Paham ya? Iya, Pak. Ini ekspresi. Ya. Sekarang coba saya enter. Tuh, kan bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti yang di atas ini, yaitu nama variabel, ekspresi. Dan namanya ini ans, ini bawaan dia. Karena Anda tidak kasih nama gitu, hanya ekspresi. Coba kalau saya bentuk seperti ini, apa misalnya bilangan 1, bil 1. Bilangan 1. Nah, itu kan nama variabel ya, karena dia memenuhi syarat alfabet numerik, alfanumerik. Sama dengan, saya tambahkan lagi, 2048 ditambah 16. Nah, ini lengkap, seperti ini. Jadi kalau saya tekan enter, dia akan bilang, bukan ans. Nah, seperti ini. Ya. Di sini juga saya bisa bilang kalau sudah ada ini, coba kalau saya panah atas begini tuh ya. Kalau panah atas itu begini. Maksudnya diulang lagi apa yang sebenarnya. Kalau saya kasih titik koma, dia tidak tampil kan? Betul lah. Tapi kalau saya bilang this bilangan 1, maka saya tekan enter, akan tampil isinya saja. Coba this ini tampilkan bilangan 1 yang merupakan nama variabel, tetapi isinya ini. Jadi ini hanya tampilannya hanya menampilkan ini saja, angkanya saja. Sekarang saya bilang penjumlahan 2 angka sama dengan itu hasilnya. Nah, itu terpaksa pakai ini. This penjumlahan 2 angka sama dengan, nah ini harus ada 6 to string, pakai ini dia. Bilangan coba.
Oh, salah. Oh, 6. Salah. Oh ya ini. Salah lagi. Ini pakai kutip. Kalau tidak salah begini. Nah, jadi saya tadi kurang ini. Ini yang benar ya. Yang ini tadi salah 6 pada to string. Nah, jadi ada bisa satu baris. Kalau yang tadi kan tidak bisa satu baris ini. Kalau yang ini tidak bisa satu baris, kalau yang ini cuma angkonya, kalau ini ada bisa saya tambahkan kata-kata gitu. Tapi ingat, ini kurung buka, ini kurung kotak, dalam kotak ini sih, seperti ini. Nih, seperti ya. Nah, baru ini bisa. Penjumlahan dua angka sama dengan 26. Itu apa bedanya? Bagaimana dengan fprintf? Fprintf sama saja. Saya mau misalnya nulis ini ya. Jadi komputer ini bisa kita menggunakan perintah yang berbeda, tapi hasilnya sama. Misalnya fprintf. Nah ini sama seperti ini. Nah, kali ini tidak perlu pakai tanda kotak ini. Jadi ini salah ya. Nah, ini kali ini untuk fprintf. Saya copy saja biar sama ya. Ini setelah itu di ujungnya ini harus pakai persen. Nah, ini harus persen. Persen ini beda dengan persen yang atas. Ini persen F backslash n, ini tanda kutip 1, oh ini 2, salah. Koma, bilangan. Nah coba, cara nulisnya beda, tapi hasilnya akan sama. Tuh, ya, sama persis ya. Antara yang ini display dengan yang ini. Cuman dia pakai desimal sekian. Ya. Kalau mau sama persis juga seperti misalnya ini D. Ya, pakai D. Ini tinggal format saja. Tapi dua perintah, ini satu, menghasilkan tampilan yang sama. Artinya apa? Jadi kalau orang buat program itu perintah bisa beda, hasilnya sama. Tapi maksudnya hasilnya sama itu yang penting hasilnya benar, ya benar dulu. Kalau benar baru kita bisa lanjut. Oke, saya akan lanjut buku ini MATLAB. Nah, ini ada saya cepat saja supaya tidak buang-buang waktu, saya copy paste saja ke sini. Ini saya CLC ya. Sekarang saya tunjukkan CLC. CLC dia bukan, sebentar. Ini sudah Anda coba belum? Antara this, ini penting sekali ya. This yang ini dengan fprintf yang ini atau yang ini. Ini saja, saya print screen ini ya. Ini saya kirim ke Anda, biar Anda coba.
Saya print. Jadi apa yang sudah ini, jadi latihan 2 Palembang. Ini nanti saya kirim saja karena saya ke ini saya nanti kirim ke ketua kelasnya ya. Bentar. Supaya cepat. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya mau nanya tentang bedanya make underscore sama spasi biasa itu apa ya, Pak? Yang kayak nama variabel itu, Pak. Nama underscore variabel. Kalau saya coba nama spasi variabel, sama-sama bisa, Pak. Bedanya apa ya, Pak? Ya, yang pasti dia dua variabel yang tidak sama itu anunya. Ya, kalau Anda panggil satunya pakai sebentar. Itu sudah saya share itu sama siapa tuh? Yang untuk yang Palembang B sudah saya share itu. Coba lihat, ada enggak nih filenya? Coba si Muhammad Rizal Fikri ya, ada? Ada enggak filenya saya share itu? Sebentar. Oh, ada ya? Sebentar dulu ya. Saya lagi nge-share yang sudah saya buat tadi. Saya share juga ke yang kelas A. Tolong ketua kelasnya dibagi ya. Baik, Pak. Ini yang Palembang. Tolong di share dengan kelas A juga ya. Ya, Pak. Yang B. Yang barusan saya buat itu saya sudah share supaya saya bisa clear screen ya. Oke, ada pertanyaan antara spasi dengan underscore ya. Iya, Pak, underscore. Ya, sekarang coba misalnya. Saya clear screen. Misalnya bilangan 2 sama dengan 4. Tuh, enggak mau dia. Tapi kalau saya bilang bilangan underscore 2, mau dia? Bisa? Paham enggak? Paham, Pak, paham, Pak. Jadi makanya itu ketentuan nama itu tidak boleh dilanggar. Kalau dia bilang cuma boleh underscore, ya sudah underscore aja. Nggak boleh spasi. Apalagi tanda aljabar ya. Misalnya dia bilang, ini min 2. Ini bisa dicoba nih. Ini nggak bisa. Nah, karena bilangan min 2 itu artinya sebuah konstanta bilangan, angkanya berapa nggak tahu, dikurang 2 sama dengan 4. Tapi itu kan tidak memenuhi syarat nama. Nama tadi kan harus ada ketentuan ya. Paham ya? Paham, Pak. Makasih, Pak. Ya. Dicoba saja kalau dia memang jalan, nanti di anunya juga jalan di MATLAB-nya. Tapi kalau tidak jalan ya harus diperbaiki dulu.
Oke, sekarang kita lanjut yang ini. Nih. Ini hanya apa konstante saja, tapi karena ada titik koma dia tidak diulang. Ya. Kemudian kita mau tahu berapa hasilnya, atau kan perkalian ya, misalnya. B itu cosinus dan sinus. Ini. Tuh. Ya. Ini perkalian. Ini Z ini adalah dalam radian. Ya. Dalam radian, bukan dalam derajat. Pi per 2 itu berapa derajat yang mau tanya? 90, Pak. 90. Kalau sin 90 kan 1 ya. Tapi kalau Anda misalnya punya sudut. Sudut misalnya 45. Tapi 45 ini Anda maksudnya 45 derajat. Ya, maka ini harus dikonversi dulu. Karena sudut itu harus dalam radian. Jadi sudut radian itu sama dengan berapa? Sudut derajat dikali pi dibagi 180 ya? Betul nggak? Nah, jadi di sini saya sebut misalnya sudut derajat Anda misalnya 180. Nah, betul kan? Kalau 180 itu kan pi, betul nggak? Benar, Pak. Nah, ini kan saya konversinya harus begini. Jadi, sudut derajat Anda berapa dikali pi. Nah, ini baru Anda bisa apa? Mencari sinnya, sin sudut radian, tapi ya sudut derajatnya tinggal ditentukan berapa gitu ya. Gitu. Ini harus dikonversi dulu ke dalam radian. Baru bisa Anda menggunakan sin. Tapi kalau Anda sin sudut derajat, nah ini kerok. Bahasa Palembangnya kerok, tahu enggak? Apa kerok bahasa Palembang? Ada yang tahu bahasa Palembang kerok? Kerok apa di bahasa Palembang? Kurang tahu, Pak. Hah? Kerok itu kacau. Kurang tahu, Pak. Kacau kalau bahasa Palembang. Nah ini kacaunya di sini. Coba ini ya. Sin, misalnya bilang sin 1 lah. Sin 1 Anda pakai langsung derajat ya. Sin sudut derajat. Padahal itu kalau Anda tahu sin ada dibagi 2 aja lah, biar tahu ya. Berarti kan ini kan sin 90 ya, sin 90 tadi 1 mestinya kan? Betul. Ini berapa hasilnya? Tuh. Tapi kalau sin 2 ini sudut radian dibagi 2. Saya ganti di sini. Ini kan 1. Jadi yang mana yang benar? Sin 2 yang benar. Sin 1 salah. Padahal sama-sama 90. Ya. Itu maksudnya. Jadi harus dikonversi dulu. Oke. Dan seterusnya. Oke, saya lanjutkan lagi contoh-contoh. Nah, di sini. Satu lagi vektor ya. Nah, ini kelebihan MATLAB ini di vektor. Di matriks. Kita mungkin langsung saja ke Pak, permisi, ya. Pak. Mau nanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang tadi kan X sama dengan 12, Y sama dengan 0,25. Itu ada titik koma.
Terus kalau untuk nulis yang ke bagian bawahnya yang A sama dengan persamaan di bawahnya itu gimana Pak? Di enter, kalau di enter tadi malah nggak bisa Pak buat persamaan di bawahnya itu. Ini, Iya, yang ini maksudnya. iya ya. Buat X sama dengan 12Y itu kan titik koma. Nah, Ah, terus pencet apa Pak biar bisa buat persamaan yang di bawahnya? Tadi pencet enter nggak bisa Pak. Oke, saya ulang lagi ya. Misalnya ini ya, copy ya. Saya ulang. Di sini ya, gitu. Iya Pak. Saya tekan enter. Tuh. Terus A, ketik aja A. Berapa tadi rumusnya? 3 kali X. Mau pakai spasi boleh? Coba nih. Yang ini ya? Oh, kalau lintang tadi di enter persis, Pak, itu jadi terurai, Pak. Jadi dia nulis lagi X sama dengan 12, Y sama dengan 0,2500. Jadi nyusun ke bawah. Pakai titik koma. Coba sekarang di sini saya ya. Apa tadi? X sama dengan 12. X sama dengan 12. Ini kan cuma ini saja. Anda mau titik koma nggak usah. Mau pakai titik koma atau tidak? Pakai, Pak. Oke. Nah, tekan enter. Kan nggak ada apa-apa. Ya, Iya, betul. Pak. Betul nggak? Sekarang Y sama dengan 0,25. Mau titik koma tidak? Kalau tidak titik koma ya diulangnya lagi. Tapi kalau saya tidak pakai titik koma, ya, titik koma itu kan cuma untuk supaya tidak ada tampil, tapi dia tetap ada gitu. Buktinya saya panggil A sama dengan 3 kali X kali Y. Nah ini kan ada hasilnya. Oh, iya ya, Pak. Berarti di komanya, Pak. Ya mungkin ada tadi koma bukan titik koma. Kalau koma iya, kalau koma dia berarti perintah. Itu hanya pemisah perintah. Beda, makanya sebelah komputer ini setiap simbol itu ada artinya. Jangan Anda anggap titik koma sama koma itu sama, beda. Ya. Misalnya saya bilang ini. A sekian, koma. Baru gitu nih. Sin 1 sama dengan sinus pi per 2. Ini kalau saya kalau koma, ini dua-duanya muncul. Tuh. Tapi kalau saya kasih ini titik koma, yang satu muncul, yang satu tidak. Tuh. Karena titik koma ini beda antara koma. Kalau koma ini cuma pemisah dua pernyataan. Sama-sama muncul di layar. Tapi kalau yang ini, pernyataan ini di stop oleh titik koma, tapi pernyataan ini tidak di stop titik koma, muncul. Tapi kalau saya bilang dua-duanya titik koma, dua-duanya tidak muncul. Itu sekadar untuk itu. Tapi di komputer, di memorinya, di workspace-nya ada. Oke. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ya, ada apa-apa deh. Yang ada yang belum jelas, silakan ditanya saja. Nah, kemudian kita masalah vektor. Nah, mungkin vektor kita langsung saja ke bab 3. Karena bab 3 ini lebih lengkap ya dengan perintah-perintahnya. Nah, bab 3. Saya share dulu screen. Nah, ini penting sekali, ini dasar. Matriks. Kalau di MATLAB, semuanya itu sebetulnya matriks ya. Ada 3 macam jenis format data.
Ingat data ini kan kemarin dari awal kita sudah tahu definisi daripada komputer ya. Itu menyimpan, mengambil lagi, dan mengolah data. Nah, ini dalam hal ini, kalau di MATLAB, data itu ada 3. Ini. Ada skalar, vektor, matriks. Skalar ini bilangan tunggal. Vektor itu kelompok bilangan tersusun secara baris atau kolom. Kalau matriks, baris dan kolom. Cara membuatnya. Kenapa skalar disebut matriks? Ya matriks berukuran 1 kali 1, 1 baris 1 kolom, selesai. Makanya MATLAB ini, mat pertamanya itu namanya matriks laboratorium. Nah, cara mendefinisikannya pakai kurung buka ini, kotak. Ini untuk vektor. Kita coba sini. Skalar, berapa sajalah skalar? Skalar mau langsung seperti ini boleh, mau pakai seperti vektor secara umum pakai kotak juga boleh. Oke. Begitu juga yang ini. Kita coba tiga-tiganya ya. Contoh angkanya mungkin tidak perlu sama dengan yang di MATLAB. Nih. Skalar, vektor, dan matriks. Saya buat judulnya ya. Cara buat. Dengan tanda ini. Tinggal isinya di dalam apa gitu. Contohnya skalar 1. Ini mau pakai angka biasa boleh. Ini. Oke. Atau pakai yang tadi. Skalar 2. Pakai ini. Angkanya beda-beda. Sama ya. Nah. Tahunya dari mana? Itu matriks 1 kali 1. Sini. Ada perintah U. Ada perintah hus. Saya perintah U dan hus. Coba kita perintah U. Nah, muncullah variabel-variabel yang sudah kita pakai sejauh ini, yaitu ada di workspace ini, ditunjukkan di workspace ini. Nah, inilah variabel-variabel kita selama sebanyak sejauh ini. Tapi kan kita tidak tahu nih, ini apa ini jenisnya? Apakah vektor, apakah skalar, atau apa? Itu dengan hus. Nah, ini tahu size. Dari size ini kita tahu bahwasanya ini kalau 1 kali 1 itu skalar. Ya. Sekarang saya coba buat vektor. Vektor baris. Vektor BRS barisnya. Kurung buka angkonya. 1, 3, 5. Berarti vektor baris isinya angka 1, 3, 5. Coba saya tekan enter. Tuh, seperti itu. Coba saya bilang hus. Nih, ada nih vektor baris. 1 kali 3, 1 baris, 3 kolom maksudnya. Ya.
Oke, sekarang vektor kolom. KLM. Nah, kalau kolom, ini misalnya duo. Nah, itu baris pertama. Kalau sudah pindah baris kedua, Anda pakai titik koma. 4, titik koma, 5. Tuh. Harus untuk pindah baris berikutnya pakai titik koma. Jangan pakai koma. Nah, coba kita jengok. Hus. Benar enggak vektor kolom itu 3 baris 1 kolom? Nah, coba lihat ini. Tadi ya. Sekarang saya buat matrik. Matrik 2 atau 3, 2 kali 2 lah ukurannya ya. Matrik ini ada baris ada kolom. Baris pertama misalnya 3, 5, 7. Baris kedua titik koma pisahkan 1, 4, 2. Oh. Baris ketiga tuh bentuknya. Oh, namanya 2 kali 2 isinya 3 kali 3, ada apa-apa. Hanya nama saja. Tapi kita lihat di sini ada ini kan saya ganti namanya. Jadi kalau saya hus, nanti ada daftarnya tuh, lihat matrik ini yang tadi, ini sama ya, ada 2. Ini sudah ada 3 kali 3 matriknya ya. Jadi itu caranya. Kemudian saya misalnya mau mengambil ini. Satu lagi. Ya, Anda kan bisa lihat di buku itu ya, saya cuma coba-coba saja. Mengambil misalnya matrik. Saya buat lagi matrik A. Misalnya 2, 6, 4, 1. Ini matrik berapa kali berapa ini? Matrik A. Halo? Matrik A 2 kali 2, Pak. Oke. Tuh. Sebentar, kemarin sudah belum ini? Matrik? Belum ya? Waktu kuliah Belum, Pak, pertama? baru intro, Pak. Oke. Makanya saya tuh lupa-lupa ingat. Karena sudah di kuliah yang di Indralaya. Saya pikir sudah disampaikan. Oke. Ini ya. Saya mau mengambil angka 1. Angka 1 itu kira-kira baris berapa, kolom berapa nih? Posisinya. Angka 1. 2 kolom 2, Pak. Baris kedua, kolom kedua ya. Betul lah. Ya. Jadi kalau elemen, ini nama saja. Ini saya bisa ambil begini. A, kurung buka, 2, 2. Nah itu, saya mau ngambil unsur atau angka pada matrik A, pada baris ini alamatnya indeks. Ini indeks baris, ini kolom, alamatnya. Kalau saya tekan enter tuh, benar kan 1 kan? Dan lain-lainnya juga sama.
Atau saya bisa ganti. Misalnya A 1, 2 sama dengan min 6. Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi? 6-nya berubah jadi min 6, Pak. Oke, buktinya ini. Oke, ini misalnya saya titik koma. Kemudian saya suruh tulis A. Nah, coba berubah kan? Matriks A itu yang awalnya ini. Setelah itu yang dia berubah menjadi ini, berubah. Karena saya ganti tadi. Ini. Elemen 1 kolom 2 saya ganti. Nah, itu. Jadi bisa kita ambil, bisa kita ganti, dan sebagainya. Ada satu lagi, misalnya vektor tadi ya. Vektor kolom. Ini vektor kolom. Kalau transpose apa namanya? Kalau misalnya saya mau vektor atau matriks saya transpose, apa jadinya? Maksudnya? Dibalik, Pak, baris jadi kolom. Oke, coba kita coba ya yang ini ya. Vektor kolom. Saya ini perintah saja. Ini perintah. Ini. Tuh, dia ans namanya. Karena saya tidak kasih nama. Tapi kalau saya mau kasih nama, transpose V KLM. Ini nama. Ya. Tuh. Begitu juga vektor baris. Vektor baris dari mana? Ini vektor baris. Saya bilang transpose vektor baris sama dengan vektor baris pakai tanda kutip, kutip 1. Itu langsung dia ini kan transpose. Begitu juga seperti A tadi ya. A yang ini ya. 2 ini terakhir ya. Banyak nih A. A ini. A transpose A. Saya bilang aja A. Ya. Sudah, coba lihat berubah kan? Bentar, mudah sekali jadi. Mau dibolak-balik. Kemudian saya mau gabung. Misalnya A transpose A dengan A transpose. Gabung A misalnya. A gabung. Gabung ini harus sama ininya, ukurannya. A mau di mana? Mau nambah ke kolom sampingnya atau mau baris di bawahnya? Kita lihat satu persatu. A gabung 1 ya. A pakai spasi trans A. Berarti dia gabungnya ke kanan. Tuh nama besar dia. Ada. Ini A. Ini A transpose. Tapi kalau gabung 2, gabung ke bawah misalnya. Pakai titik koma. Tuh, dia gabungnya ke bawah. Ini yang pertama, ini yang kedua. Kira-kira gitu. Jadi bisa Anda ambil gabungan atau juga bisa diekstrak. Mau ngambil yang ini boleh, ngambil yang ini juga boleh. Sekarang misalnya saya mau tahu berapa ukuran matriks saya. Misalnya ini. Ini jelas kita bisa hitung ya. Berapa? 4 baris, 2 kolom.
itu bisa dengan size. Size itu ada di buku MATLAB. Itu 2x2. Ini baris, ini kolom. Tapi kalau vektor itu pakai length. Vektor itu pakai jumlah elemen. Misalnya pakai length. Length vektor kolom. Nilai ini menunjukkan berapa bahan? 3. Jadi ada 3 elemen maksudnya. Kalau length ini masih walaupun panjang, maksudnya jumlah elemen dalam vektor. Karena dia kalau tidak baris, kolom. Ya namanya kalau baris kolom itu kalau diukur ya jadi panjangnya jumlahnya. Sepanjang 3 elemen gitu. Kali ini size ini baris dan kolom. Nah itu kira-kira ya. Ada beberapa matrik khusus, one dan sebagainya ya. Misalnya ini. Nah ada satu lagi inverse. Tahu inverse enggak? Matrik A tadi apa tadi? Ini ya. Tahu determinan enggak? Ada yang tahu determinan? Tahu, Pak. Ini determinannya berapa? Determinan A. Perintahnya sederhana, determinan A. Ya. Berapa angkanya kira-kira ini? Kalau 2x2 ini, 2 baris 2 kolom. Gimana cara ngitung determinan? 26 kan, Pak? 2 kali 1 di... AD min BC. Oke, betul. Jadi 2 min 4 kali min 6 ya. Iya, 26. Ya, 26 ya. Coba kita buktikan. Ya, betul. Determinan A itu 26. Kalau determinannya tidak 0, berarti bisa kita inverse. Inverse A. Itu perintahnya. Sama, inverse A. Tuh, langsung sebentar saja inverse. Dari mana tahu hasilnya benar? Gimana tahu supaya tahu hasil inverse A ini memang segitu? Ya, standarnya Oh, pakai 2. memang ada rumusnya, Pak. 1 per determinan dikali yang dibalik itu, nah, Pak. Jadi, cek mau yang A dikali inverse A boleh atau inverse A dikali A. Kira-kira hasilnya apa nih? Anda tahu? Ya kalau perkalian matrik, ya kalau matrik jadi matrik ya. Betul sekali. Tuh, 1. Dia diagonalnya 1. Mau cek yang terbalik juga boleh. Cek lagi misalnya. Tapi dibalik ya. Sama saja. Tuh, sama. Itu berarti benar. Ya nggak mungkin salah lah ya. Karena itu sudah operasi komputer. Nah, kemudian ada operator titik 2. Cara membuat matrik lagi ya. Cara membuat vektor. Oke, operasi titik 2. Titik 2. Maksudnya pakai ini. Nih. Jadi maksudnya begini. Saya mau membuat vektor. Misalnya contoh interval ya. X. Kan bisa seperti ini. 0, 1. Kan boleh ya? Tuh.
Tapi ada yang caranya lebih mudah. Pakai operator titik 2, X2 mulai 0 sampai 5. Tuh. Sama baik kan? Ini lebih praktis, terutama kalau intervalnya tidak satu. Kalau tidak satu langsung saja. Kalau intervalnya misalnya X3. 0. Nah, kalau yang ini dia intervalnya setengah. Tuh. 0, setengah, 1, 1,5, 2. Ini. Pertama untuk membuat interval. Pak, izin nanya, Pak. Ya, Cara ngembaliin halaman yang udah di CLC gimana ya, Pak? ya nggak bisa lagi. Jadi itu udah hilang benar gitu, Pak? Iya, makanya sebelum Anda CLC, ya ini paling gini. Oke, Pak. Yang di komen ini, story ini komen history, ini semuanya ini. Apa yang Anda buat, ini bisa ya. Ini saja Anda balikkan ke sini gitu. Ini ya harus di copy satu persatu. Ini, tapi udah tercatat semua comment story. Atau ini aja Anda print screen gitu ya. Makanya tadi saya tunjukkan layar ini sebelum Anda CLC, kalau penuh ya, ya Anda klik kanan pakai print. Ya, ini per layar. Kalau sudah dihapus, ya karena ya nggak bisa lagi. Paling ini dibalikin lagi. Ya baliknya repot, sikok-sikok diketik. Misalnya ini. Copy, masuk sini. Tuh. Ini. Copy. Masuk sini. Ya repot jadinya. Jadi makanya sebelum CLC, pakai ini dulu, print ini. Ini penuhan ya. Atau ya jangan CLC gitu. Terus saja tidak apa-apa. Saya itu CLC itu supaya ya jangan terlalu. Saya mulai dari baris pertama di command window-nya. Nggak apa-apa, ini saja di comment history ini Anda bisa print screen jadi apa-apa yang bisa. Atau ini nggak bisa dipilih semua boleh. Ini cuma catatan saja, history satu persatu, step by step-nya. Kalau enggak, ya pindahkan ke sini. Makanya yang pertama tadi kan saya langsung print screen ke PDF, saya kirim ke Anda. Gitu. Ya. Pak, izin nanya, Pak. Ya. Cara munculin comment history itu gimana, Pak? Ya, di sini kan ada ini. Ada sebentar. Window-nya ini kan bisa macam-macam ya. Kenapa comment history Anda nggak muncul? Kalau Biasanya yang di saya belum ada, Pak. Cuma workspace. workspace. Coba saya close ya. Close, kemudian saya pilih. Oh, oke. Layout, ya. Ini comment history ya. Pop up. Baik, Pak. Ya. Dock, ya docknya. Tuh. Ini kalau ini dikecilin saja nih, kalau kurang besar di sini. Ya, ini juga sama bisa. Bisa dibesarin. Oke. Baik, Pak.
Nggak apa. Yang lain? Oke, kita akan teruskan. Mengambil. Nah, mengambil matrik ya. Saya mau mengambil matrik kayak tadi ya. Ada gabungan, tapi sekarang saya mau ngambil, saya pisah lagi misalnya. Makanya ini saya kasih saja. Gabung satu. Kan ini tadi. Ini yang matrik pertama, ini matrik yang kedua. Saya misalnya mau mengambil yang ini saja. Ekstrak namanya. Ekstrak sekarang matrik ekstraknya yang banyak dulu. Misalnya mau saya ambil yang ini saja, unsur dari baris pertama semuanya, ya. Jadi caranya apa? Ekstrak satu lah. Caranya apa? Saya sebut nama matrik yang mau saya ambil, ya. Apa? A gabung satu kurang buka. Nah ini sama, ini baris, kemudian dipisah oleh koma, titik dua seluruhnya. Tapi sebentar. Salah. Satu seluruhnya. Baris pertama seluruh kolom. Jadi ini baris, ini kolom. Kalau titik dua berarti seluruhnya. Tuh lihat. Jadi ekstrak satu maksudnya apa? Saya ambil semua baris pertama, kolomnya titik dua berarti semua kolom. Ya. Semua kolom. Kemudian sebaliknya misalnya saya mau mengambil ekstrak 2 hanya kolom 1 saja. Kolom 1 barisnya 1 2. Ini ekstrak 2. Dibalik ini titik 2. Semua baris tapi hanya kolom 1. Coba lihat. Tuh. Ya. Sekarang umpamanya saya mau ngambil ini. Ekstrak baris pertama tapi kolom 1 2. Caranya apa? Ekstrak 3. Ini coba. Ekstrak 3 baris pertama kolomnya ini 1 sampai 2. Ya, itu bacaan. Ini tetap pemisah koma ini adalah baris, ini kolom. Berarti dia ini akan mengambil cuman 2 6. Ini kebalikan dari gabung. Sebenarnya gabung tadi kan bisa gabung ini, bisa. Sekarang nanti saya tunjukin. Saya ambil
Apa yang ini saya gabung lagi. Kalau X1 saya gabung dengan X. Berarti, ya. Nah ini, saya ambil unsur ini saja. Sekarang saya ambil ini. Kalau tadi X1 itu 1, 2, kalau saya mau ngambil cuman baris keduanya saja, ya sama. X4. Unsur. X4. Ini ganti 2. Tuh. Tuh. Kalau saya gabung X1 dengan X4 jadinya apa? Gabung. Saya gabung X1 dengan X4. Gabungannya ada 2. Anda akan gabungnya ke kanan atau ke bawah. Kalau saya gabung ke bawah, dia balik lagi ke gabung 1. Betul nggak? Ini misalnya. Gab X1, X4. Tergantung gabungnya. Kalau gabung saya X1 titik koma X4, ini balik lagi dia jadi apa? Jadi gabung 1. Tuh, persis kan? Coba gabung 1. Kan sama persis tuh. Gabung ini dengan ini sama persis. Jadi maksudnya matrik itu Anda bisa gabung, bisa ekstrak. Tapi kalau saya gabungnya bukan seperti ini, saya gabungnya ke kanan, jadi manjang. Jadi dia nanti satu baris 8 kolom, karena saya jejerkan. Ini kan bukan jejerkan, pakai titik koma. Dia ke bawah gabung. Oke. Itu salah satu operasi matrik untuk mengambil dan sebagainya. Nah, sekarang balik lagi ke ini tadi. Ke titik 2 tadi. Titik 2 ini gunanya untuk menggambar grafik. Ya. Misalnya X aksis atau sumbu X. Itu misalnya atau apa ya? XX lah. XX 0,2 1,10,5. Oke lah. Jadi begini saja. Sekarang saya punya nilai. Ini jenisnya apa? Vektor baris apa vektor kolom? Coba jawab. Kolom. Hah? Vektor baris atau vektor kolom? Baris dah, Pak. Baris ya. Berapa baris, berapa kolom? Satu baris, berapa kolom? Coba hitung unsurnya, berapa Iko? 5, Pak. Siko. 6. 6, Pak. 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Sekarang saya punya nilai YY. YY ini XX plus 3. Nah, berhubung XX ini vektor, setiap elemen vektor ditambah 3, jadi YY di sini. Maka YY pun jadi vektor. Tuh. Ya enggak? Nah, sekarang ada perintah. Ini, plot XX dengan YY. Apa jadinya? Gambar. Sebentar. Proses.
Tuh gambarnya. Kelihatan gambar? Enggak muncul, Pak. Nggak muncul ya? Oh, sebentar. Ini gambarnya. Muncul? Baru muncul, Ada, Pak. Pak. Muncul, Pak. Oke. Itu gambar ininya. Gambar plot. Mulai dari 3 nih. Ini sembunyi X, sembunyi. Ini Y. Saya bisa buat misalnya ini balik sini lagi ya. Tabel. Tabel sama dengan XX dan Y. Agak kurang bagus. Saya ganti tuh tabelnya 03 kayak tabel Excel gitu. Ya. Karena ini saya transpose jadi. Oke. Sekarang umpamanya saya kalikan Y sama dengan 3 kali X. Ya, sama saja. Kalikan 3 ya. Jadi kalau kita buat tabel baru, tabel 2. Yang ini Y. Tabel 2. Tuh, kan beda nilainya. Ini pun bisa kita buat plot. Kemudian saya buat lagi Y2. X kuadrat. X kuadrat bukan? Begini ya? Betul. X kuadrat. Ini kuadrat kan? Iya, Pak. Pakai kurung nggak, Pak? Nah, itu. Coba saja yang ini, nanti dia kelihatan salah. Dia harus pakai titik. Di sini harus elemen. Ya, karena ini harus, karena X Anda kalau vektor kan nggak bisa itu. Karena baris kolom 2 matrik itu kan harus ada syaratnya garis garis. Tapi kalau dikuadratkan unsur, maka per unsur elemen Y itu pakai titik. Nah, kalau ini benar. Tuh. Kalau saya buat tabel 3 ya. Ini kuadrat tabel 3. Nah, begini ya jadinya. Sekarang saya mau buat plot. Plot antara XX dengan ya. Hasilnya seperti ini. Tuh gambarnya. Kenapa patah-patah? Patah-patah karena interval saya terlalu besar gitu. Supaya jangan patah-patah, ya pakai ini, pakai interval yang lebih halus. Sekarang yang kelihatan ya. Sekarang saya gabung plot-plot yang saya buat tadi, saya gabung antara apa? Pak, izin nanya, Pak. Ya.
Itu habis ngetik plot terus di enter langsung keluar gambarnya atau harus ngetik apa, harus mencet apa Enggak, dulu? langsung tunggu aja sebentar. Tunggu aja sebentar, nanti dia langsung nanti ada window sendiri apa menampilkan grafik. Makasih, Pak. Ya. Sekarang saya mau gabung beberapa gambar yang saya buat tadi antara XX dengan YY, antara dia sepasang ya, kita sepasang. Sepasang. Jadi ini yang plot pertama, plot kedua tetap sumbu X dengan sumbu Y. Plot ketiga rumusnya. Kalau saya tekan enter, maka gambarnya gabung jadi satu. Nih, ada 3. Ya. Kelihatan? Warnanya beda-beda. Ini kita bisa kasih legend nanti ya. Ini sementara bisa digabung. Itu salah satu ini. Oke lah. Ini beberapa kemampuan MATLAB, datanya sampai kepada plot. Oke. Kita akan masuk ke bahan yang lain, yaitu masalah if tadi ya. Masalah if. Ini nanti saya print screen ini, saya print PDF nih, saya kirim latihan. Ini metrik plot. Yang saya buat itu, yang buat tabel-tabelnya saya kirim nanti. Nah, ya. Saya kirim ke satu orang saja, nanti tolong di share sama kawannya. Ya, memang kelihatannya banyak, sebenarnya tidak banyak, asal Anda ulang lagi, ya nanti otomatis jadi Anda hafal gitu. Oke, sekarang masalah switch dulu. Ini switch dengan if ini mirip-mirip, atau mungkin if dulu, if seperti ini ya. If ini hanya melihat maka dan jika saja. Momennya kita kasih contoh ini ya. Ini kelihatan? If Kelihatan, yang ini, Pak. ya. Oke, saya akan coba di MATLAB menggunakan perintah if. Oke, ini sudah saya clear CNC dulu.
Sekarang masalah if ya. Perintah if. If ini selalu pasangan dengan and if. Selalu berpasangan ya. Hanya jika. Jika maka. Itu jika maka bahasanya ya. Maksudnya jika benar maka kerjakan. Apa itu? Jelas ya? Ditulis ya, perintah if then itu maksudnya adalah jika benar maka kerjakan. Ngerti ya? Misalnya ini. Angka. Angka 1 sama dengan berapa? 5. Tidak usah kita pakai. Kita pakai titik komanya. Oke. Sekarang saya bilang, jika angka lebih besar dari 0, maka display nah ini harus pasangannya dengan and if. Jadi gini. Pakai ada ininya. Maksudnya jika angka 1. Jika salah. Oh, tidak mau lagi. Salah ya. Nah, apa hang komputer saya? MATLAB saya. Ini. Terlihat di sini. MATLAB. Halo? Ya Pak, ada Pak MATLAB. Nah, ini kan yang tadi ya. Ini hanya apa? Komen. Ini yang sebelah CLC, clear, display, kaitan di time, kemudian display tadi sama juga. Dan sebenarnya ini awalnya ini satu persatu. Nomor seperti ini ya. Ini saya saja misalnya. Saya tidak usah pakai ini program ini, saya buat satu persatu dulu. Misalnya ini saya buat di sini plus, saya ketik di sini, misalnya ini apa? Persegi panjang. Jadi saya save as persegi namanya. Program persegi. Oke. Ini kalau saya run di sini, atau saya langsung di sini pakai run, ini jalan ya, nih langsung persegi. Saya tuh mencari ruas ini. Jadi input ini seperti ini akibatnya. Jadi di sini dia nanya berapa nilai panjang. Kita masukkan misalnya 10. Enter. Jadi sebelum kita masukkan sesuatu, dia akan stop. Nah, kalau dia kita masukkan, nah ini, langsung hasilnya keluar. Kita misalnya angka. Bilang input, kurung buka, kutip, ketik sebuah angka. Ini perintah yang mau angka. Nah, dia tanya. Jadi dia, tuh, ketik sebuah angka. Anda harus ngetik angka apa saja. Gitu. Nah, angka Anda ada sekian disebutnya. Itu ya, fungsi daripada ini.
Ya, ini kan hanya rumus, dan ini kayak tadi, menampilkan tadi kan pakai 6 string. Kita juga bisa saya fprintf gitu bisa juga ya. Saya tambahin di sini fprintf. Bisa, sama saja. Fprintf ini sama seperti ini. Luas ini adalah ini hasilnya akan sama. Maka di sini ada persen, kemudian f backslash n, kemudian di sini koma. Di sini hanya variabelnya luas. Nah, ini hasilnya akan sama dengan ini. Ini 2 kali dia ini. Tuh, misalnya angka yang lain misalnya. Sini. 12, 7. Maka luasnya 84. Tuh, dia 2 kali nulis. Ini pakai display, yang ini pakai fprintf. Dia pakai 4 desimal banyaknya. Oke. Nah itu. Saya bisa buat satu persatu program ini tadi. Yang kedua, ini luas lingkaran. Oke, seperti ini. Saya copy. Oke, luas lingkaran. Ini saya save, namanya lingkaran. Ini kalau saya run di sini, akan muncul lingkaran, mencari luas lingkaran. Nilai jari-jarinya berapa? Misalnya 12. Oke. Luas lingkaran sekian. Saya bisa juga pakai modelnya tadi, Duiko, ada pakai fprintf boleh juga. Sini. Saya copy aja, paste. Jadi ada 2 tampilan, hasilnya sama. Luas. Tapi ini dari lingkaran. Di sini variabelnya bukan pakai luas besar, pakai R kecil. Ya. Ini save. Ini kalau saya run, sama kayak tadi. Ini beda misalnya. 54. Nah ini. Ada 2 macam ini. Ada seperti ini. Oh, adalah hanya 2 kali ya. Oke, kita hapuslah. Karena saya salah ketik ya. Tuh, ya. Sama saja tampilan. Nah, yang 2 program ini saya gabung jadi satu, pakai menu. Yang ini pakai menu. Ini maksudnya apa? Saya kasih ini kayak tadi display. Tinggal milih nanti menu pilihan. Mau 1 atau mau 2. Nah, ini pakai switch. Switch. Nah, ini ada di buku itu tadi. Buku si Pak Teguh. Yaitu pakai menu pilihan. Case 1. Ini maksudnya kalau pilihan 1, maka ini yang dikerjakan. Kalau pilihannya 2, ini yang dikerjakan. Kalau pilihannya 3 atau 4 tidak ada, dia langsung selesai. Contohnya, di sini saya run yang ini. Nah, tuh, dia langsung muncul tanggal, jam, menu pilihan. Nanti kalau kita ketik menu pilihan problem 1 atau 2, semuanya umpamanya pura-pura nggak tahu. Kita mau 3. Kalau 3 tidak tersedia, ya langsung selesai. Itulah. Oke, sekarang misalnya kita masuk sini. 1. Ya, muncullah dia. Mencari luas persegi panjang. Tinggal tadi yang tadi kurang lagi. Ini kan gabungan saja. Langsung selesai. Ulang lagi. Ngetasnya kan. Kalau pilihan 2, lingkaran. Sama kayak tadi. Tuh, selesai. Kira gitu. Ini saya bisa ganti pakai if. Begitu juga, cuman di sini bukan switch, pakai if. Ya.
Ini contohnya, ini menu ini saya Shift S lagi. Ini saya buat programnya sama. Ini ya, cara ngopinya begini. Ini pakai if. Hasilnya sama. Cuman perintahnya aja beda. Ini Shift S, menu if. Kan tadi menu switch, nah sekarang menu if. Pakai if. Jadi ininya sama, tapi pas di sininya kita sebut if menu pilihan sama dengan 1, maka yang ini dibuang. Case ini kan kalau yang pakai ini tadi, pakai switch kita buang. Yang di sini pakai else. Else if pilihannya 2. Ini 2. Nah, cukup. Ini saja. And if. Coba, itu tes ya. Jalan enggak ya? Mestinya sama saja. Saya run. Oh. Oh, N. Oh ya, jadi bukan N ya. Nih, sama saja kayak tadi. Coba, main 3. Enggak ada, langsung selesai. 2 kali selesai ya. Begitu juga tadi kalau kita run, ini sama saja. Tadi saya salah pasang, ini N. Bukan N if ya. Cuma kalau yang ini juga kalau saya hapus juga enggak apa-apa. Coba ya. Ya. Tuh. Kalau 1, maka jajaran persegi panjang. Kalau 2, lingkaran. Ya, sama saja. Jadi menu if maupun menu switch itu hasilnya akan sama. Jadi maksudnya tadi menu ini ya, kalau ini benar, maka dia mengerjakan ini. Kalau ini benar, oke else. Yang lainnya, kalau dia bawa macam-macam syarat ya. Kalau menu tadi jelas ya, makanya menunya lebih pas cocok kalau dia pakai switch P1, P2, P3. Kalian, tapi sebenarnya sama saja, hasilnya akan sama. Oke, ini waktunya hampir habis ya. Jelas ya antara if sama switch ya, itu bisa dianu lagi. Yang lainnya ada contoh yang tentang segitiga, itu cuma rumusnya saja ya. Satu segitiga umum, satu segitiga siku-siku, itu sama saja. Jadi kita sudah belajar display, kemudian apa tadi? Yang ini tadi sudah contoh. Contoh fprint juga sama hasilnya. Ini dua-duanya sama hasilnya. Kemudian kita bisa juga menggunakan perintah if dan perintah switch. Ya. Jadi itu yang sudah saya. Itu juga nanti bisa juga nanti di rumus ABC ya. Bisa dilihat. Oke, nanti